Coba deh kita pikirin, gimana sih mesin mobil itu berevolusi? Ini bukan cuma soal jadi lebih besar atau lebih kencang loh. Ini tuh kisah transformasi dari sistem mekanis yang cerdas menjadi otak digital yang jenius. Hari ini kita bakal bongkar salah satu perubahan paling penting dalam sejarah otomotif. Oke, kita mulai dari sebuah misteri kecil. Pernah kepikiran nggak kenapa mobil-mobil tua itu butuh tuas khusus yang namanya choke cuma buat bisa nyala pas pagi-pagi? Kok mobil zaman sekarang nggak perlu lagi? Nah, jawabannya ada di jantung perbedaan antara dua teknologi ini, dan itu yang mau kita bedah bareng-bareng. Sebelum kita ngomongin yang canggih-canggih, kita harus kenalan dulu nih sama sang raja analog, karburator. Selama 100 tahun lebih loh, alat mekanis yang brilian ini jadi satu-satunya cara buat nyampurin udara sama bensin. Semuanya cuma ngandelin prinsip fisika murni buat bikin mesin hidup. Terus gimana sih cara kerjanya alat ajaib ini? Semuanya itu berawal dari satu prinsip fisika yang simple banget. Efek Venturi. Coba deh bayangin botol parfum semprot. Waktu kita pencet, udara dipaksa lewat saluran sempit kan? Nah, udara yang melesat kencang itu akhirnya nyedot cairan parfum keluar. Karburator itu ya persis kayak gitu cara kerjanya, cuma ini isinya udara dan bensin. Dan yang keren, proses ini tuh pasif banget. Hampir kayak mesinnya lagi napas sendiri. Gerakan mesin bikin vakum, vakum narik udara, dan udara yang ngebut tadi narik bensin. Nggak ada komputer, nggak ada sensor, cuma hukum fisika yang bekerja harmonis. Bener-bener sebuah keajaiban rekayasa analog pada masanya. Tapi ya namanya juga sistem analog, secanggih-canggihnya pasti ada batasnya. Nah, disinilah kelemahan-kelemahan dari sistem pasif ini mulai kelihatan, dan akhirnya membuka jalan buat revolusi digital. Inilah masalah utamanya. Karburator itu BUTA. Beneran deh, dia nggak bisa melihat atau merasakan kondisi di sekitarnya. Dia cuma ngelakuin satu hal aja, yaitu nyampurin udara dan bensin sesuai setelan pabrik. Nggak peduli mau suhunya sepanas apa, atau kita lagi di puncak gunung sekalipun. Masalah ini jadi kelihatan banget pas di situasi kayak gini deh. Coba bayangin kita bawa mobil karburator ke pegunungan. Di atas sana udaranya kan tipis. Nah, si karburator tahu nggak? Nggak sama sekali. Dia tetap aja nyedot bensin dengan takaran yang sama. Hasilnya, campurannya jadi kelewat kaya atau kebanyakan bensin. Super boros dan performa mobil langsung anjlok. Ada lagi masalah lain, namanya fuel puddling. Gampangnya, bensinnya jadi menggenang. Jadi, karburator itu kan nyemprotin bensinnya lumayan jauh dari silinder. Nah, pas mesin lagi dingin, sebagian uap bensin itu keburu jadi cairan lagi dan nempel di dinding-dinding. Cairan ini susah banget terbakar sempurna. Jelas ini pemborosan energi yang luar biasa. Nah, sekarang misteri di awal tadi terjawab sudah. Cok itu sebenarnya solusi maksa buat ngatasin masalah bensin menggenang tadi. Caranya dengan nutup jalur udara, biar vakumnya jadi super kuat dan bisa nyedot bensin lebih banyak lagi. Tujuannya, biar ada cukup uap bensin yang sampai ke silinder buat nyalain mesin. Meskipun ya, sebagian besar bensinnya jadi kebuang sia-sia. Sangat gak efisien kan? Jelas, pemborosan kayak gini nggak bisa dibiarin terus. Ditambah lagi tekanan dari krisis energi dan aturan emisi yang makin ketat, para insinyur dipaksa buat cari solusi yang lebih pintar. Nah, disinilah pahlawan digital kita mulai naik panggung. Dan inilah dia solusinya, Electronic Fuel Injection atau biasa kita sebut EIV. Konsepnya benar-benar beda total. Kalau dulu cuma ada satu pencampur di tengah yang pasif, sekarang kita punya beberapa penyemprot presisi tinggi yang dikontrol sama otak elektronik. Bensin dikirim langsung ke depan pintu tiap silinder. Dan otak di balik semua ini adalah ECU atau Electronic Control Unit. Anggap aja ini komputer kecil super canggih yang non-stop dengerin curhatan mesin. Dia tahu suhu udara lagi berapa, kita lagi ngegas seberapa dalam, mesin lagi muter seberapa cepat, dan yang paling penting, dia tahu persis hasil dari setiap pembakaran. Terus, buat apa semua data itu? Tujuannya cuma satu, menciptakan resep pembakaran yang sempurna secara kimiawi, setiap saat dalam kondisi apapun. Dan resep ini punya satu angka ajaib. Ini dia, 14,7:1. Angka ini adalah tujuan utama, semacam cawan sucinya setiap sistem injeksi bahan bakar modern. Tapi, apa sih artinya? Ini namanya rasio stoikiometri. Gampangnya gini deh, ini tuh resep kimia paling pas di mana setiap satu bagian bensin ketemu sama 14,7 bagian udara biar bisa terbakar habis-habisan. Nggak ada sisa bensin, nggak ada sisa oksigen. Ini artinya kita bisa mengambil energi paling maksimal dari setiap tetes bensin. Kalau karburator cuma bisa nebak-nebak,
HU bisa mastiin takarannya pas. Gimana caranya? Mirip kayak seorang koki yang selalu nyicipin masakannya, HU juga nyicipin gas buang dari knalpot buat ngecek hasil kerjanya. Nah, ini dia bagian paling jeniusnya, yang disebut sistem closed loop. Jadi, dalam hitungan milidetik, HU nyuruh injektor nyemprotin bensin, terus dia nyicipin hasilnya lewat sensor oksigen, dan kalau kurang pas, dia langsung koreksi takaran buat semprotan berikutnya. Ini adalah siklus belajar dan perbaikan diri yang nggak pernah berhenti, bikin mesin selalu ada di performa puncaknya. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan, perpindahan dari karburator ke injeksi itu bukan sekedar upgrade biasa ya. Ini tuh lompatan besar dari era kira-kiranya mekanis ke era presisi totalnya digital. Bedanya jauh banget. Di saat karburator itu kaku dan buta, sistem injeksi itu adaptif dan pintar. Di saat karburator boros dan nggak merata, injeksi itu presisi dan efisien. Mulai dari nyalain mobil pas pagi-pagi, sampai nyetir di puncak gunung, sistem digital ini menang telak di semua lini. Dan presisi ini bukan cuma teori loh, hasilnya nyata banget. Injektor itu kan nyemprotin bensin jadi kayak kabut yang super halus. Proses ini namanya atomisasi. Nah, kabut ini kebakar jauh lebih cepat dan merata. Jadi pembakarannya lebih sempurna. Bisa kita lihat datanya, ini secara langsung ningkatin torsi, tenaga kuda, dan efisiensi termal. Artinya, kita dapat tenaga lebih banyak dari jumlah bensin yang sama. Jadi, buat menjawab pertanyaan utama kita, kenapa mobil modern lebih irit? Ya karena ini semua. Atomisasi yang sempurna bikin nggak ada bensin yang sia-sia. Nggak ada lagi bensin yang mengenang. Ada sistem koreksi konstan yang selalu ngejar rasio sempurna 14,7:1. Dan yang terakhir, ada otak cerdas yang bisa beradaptasi dengan kondisi apapun. Setiap tetes bensin benar-benar dihitung dan dipakai semaksimal mungkin. Kisah dari karburator ke injeksi ini sebenarnya cerminan dari tren teknologi yang lebih besar kan, yaitu transisi dari alat yang bodoh dan pasif menjadi sistem yang pintar, yang bisa merasakan, belajar, dan beradaptasi. Ini jadi bikin kita mikir, kira-kira perangkat bodoh apa lagi ya di kehidupan kita sehari-hari yang sebentar lagi siap buat jadi pintar?